Ya, pemirsa masih di ID Session Closing dan di segmen ini kita akan berbincang dengan salah satu emiten perkebunan PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau dengan kode saham CSRA. Nanti kita akan membahas harapan emiten perkebunan di tengah kenaikan harga CPO di tengah pandemi dalam beberapa waktu terakhir. Kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu, di mana pemirsa harga minyak sawit mentah CPO sepekan terakhir menguat dipicu oleh kemungkinan penurunan produksi akibat fenomena alam. Selain itu, penguatan harga CPO juga ditopang permintaan yang mulai membaik setelah relaksasi lockdown di India dan China yang merupakan pengimpor minyak nabati terbesar di dunia. Dikutip dari Bloomberg, impor minyak nabati China bulan Juli 2020 naik 53% dari bulan sebelumnya. Sementara pengiriman ke India melonjak ke level tertingginya dalam 5 bulan pada saat yang sama. Harga CPO di Bursa Malaysia untuk kontrak pengiriman Oktober 2020 melonjak 6,27% ke Rp2.778 Malaysia per ton. Dari perdagangan akhir pekan sebelumnya di Rp2.614 Malaysia per ton. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak 13 Februari lalu. Menghangati harga minyak sawit mentah di bursa berjangka komoditas menjulut laju indeks saham sektor agrikultur. Kinerja emiten kebun sawit pun berpotensi mendapat berkah dari harga CPO yang kian bertenaga. Pada perdagangan pekan lalu, indeks Jakagri beberapa kali menjadi top gainers di antara indeks saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Bahkan pada perdagangan 20 Juli 2020, indeks Jakagri menguat tajam 2,99% saat indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan. Di tengah harga CPO yang merangkak naik, sejumlah emiten perkebunan minyak sawit masih mempertahankan target penjualan di 2020 dan belum akan memanfaatkan momentum kenaikan harga CPO dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, dalam bisnis komoditas, harga adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan sehingga perseroan harus siap dengan kondisi harga seperti apapun. Meski demikian, emiten perkebunan berharap tren kenaikan harga CPO akan terus berlanjut sepanjang kuartal 3 2020 sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan ke depannya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik harapan emiten perkebunan di tengah kenaikan harga CPO, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Seman Senjaya, Direktur Keuangan dan juga Pengembangan Strategis PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau dengan kode saham CSRA, dan kami informasikan juga CSRA juga baru melantai di Bursa Efek Indonesia di Januari di 2020 ini. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Seman Senjaya. Kita akan langsung coba sapa. Pak Seman, apa kabar, Pak? Baik Pak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Seman sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Seman, kami ingin tahu Pak, bagaimana update terkini untuk kondisi secara keseluruhan, baik juga dari sisi kinerja untuk CSRA pasca pandemi COVID-19, Pak Seman. Terima kasih. Untuk CSRA secara umum sebenarnya tidak terlalu terkena dampak atas COVID, karena memang secara keseluruhan industri perkebunan kelapa sawit cukup terisolasi ya dari pandemi ini. Hanya saja memang kegiatan di kantor pusat, di head office agak sedikit terganggu. Tapi secara umum sebenarnya efeknya tidak ada. Malahan tahun ini harga cenderung lebih baik dibandingkan tahun lalu. Ya, dari beberapa emiten lainnya, Pak Seman, ini cukup terganggu karena mereka banyak melakukan ekspor ke beberapa negara tujuan, termasuk China, di mana negara tersebut merupakan juga sumber dari wabah virus corona. Kita ingin tahu lebih dalam juga ini, Pak Seman, apakah untuk CSRA tidak melakukan ekspor, Pak, atau hanya memenuhi kebutuhan domestik, sehingga untuk kegiatan dari produksi, kegiatan dari ekspornya tidak terganggu sama sekali? Kebetulan kami CSRA 100% masih penjualan lokal, jadi dari segi logistik, pengiriman barang dan sebagainya masih lancar. Saya mengerti kalau untuk yang ekspor mungkin ada sedikit terkendala, tapi kebetulan karena kami 100% local sales, jadinya hal itu tidak kami hadapi. Baik, dari sisi distribusi Pak, dengan pemberlakuan PSBB ini juga tidak berdampak signifikan, Pak Seman? So far tidak. Seperti yang saya bilang tadi, lebih kesulitan yang kami hadapi adalah di head office, karena mobilisasi kami di head office menjadi agak sedikit sulit, tetapi kalau untuk di lokasi kebun masing-masing tidak ada masalah sama sekali.
Baik, Pak Seman, kalau kita flashback di kuartal pertama di 2020, sebagai pendatang baru di Bursa Efek Indonesia, Pak Seman, ini CSRA mencatatkan kinerja yang cukup baik dengan mencatatkan laba yang cukup signifikan, meningkat di 328%, Pak Seman. Ya. Bisa dijelaskan tidak Pak dengan pencapaian yang sudah dilakukan? Ya, kebetulan memang di Q1 2020 ini harga CPO secara umum, secara rata-rata memang membaik dibandingkan tahun lalu. Jadi memang selain daripada tonase kami, produksi kami yang naik, juga harga yang membaik, otomatis itu langsung mentranslate kepada bottom line yang membaik. Itu saja, atau mungkin ada strategi lain Pak Seman, mungkin dari sisi efisiensi atau perampingan-perampingan yang dilakukan sampai sejauh ini? Kalau strategi bisnis model kami memang kami hanya memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah produksi. Dan kami itu selama 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019 kami mengalami compounded annual growth rate sebesar 15% increase dari segi produksi. Hal kedua yang kami selalu perhatikan adalah cost per kilogram daripada produksi kami, dan itu boleh kami cukup yakinkan bahwa itu termonitor cukup baik selama ini. Apakah strategi tersebut berlanjut di kuartal kedua, Pak Seman? Ya, tentu. Kami seperti saya bilang tadi, dua hal yang kami monitor, produksi dan cost. Baik, Pak Seman, ini untuk di kuartal kedua, Anda katakan untuk COVID-19 tidak berpengaruh sama sekali tadi. Artinya kegiatan terus berjalan dengan lancar. Bagaimana proyeksinya untuk kinerja di kuartal kedua di 2020? Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan informasi yang baru saja kita sampaikan, ini harga CPO kembali mengalami penguatan, bahkan menembus rekor tertingginya dalam 3 bulan terakhir, Pak Seman. Ya. Di Q2 kami estimasikan, kami belum merilis laporan keuangan Q2, dalam waktu dekat ini kami akan rilis, tapi kira-kira kurang lebih penjualan akan ada kenaikan, dan bottom line pun mungkin nggak akan beda jauh dengan Q1. Ini sekali lagi disebabkan oleh penguatan daripada produksi kami yang selalu naik dari tahun ke tahun, dari Q ke Q, dan juga mungkin cost management kami yang kami bisa kontrol. Gitu. Kontribusi dari penguatan harga, Pak Seman, yang Anda katakan tadi lebih baik dibandingkan dengan 2019 lalu? Itu akan lebih kelihatan lagi kemungkinan di Q3 ini. Karena kenaikan harga yang signifikan ini terjadi di bulan Juli kira-kira ya. Yeah. Jadi mungkin Q3 akan mungkin bisa lebih baik lagi kalau harga seperti ini bisa maintain. Baik, Pak Seman, ini dengan penguatan harga CPO dalam beberapa waktu terakhir, apakah ini mempengaruhi tidak Pak dari sisi target, kemudian juga dari sisi produksinya? Ketika harga mengalami peningkatan, beberapa emiten ini mencoba untuk meningkatkan sisi produksi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kalau produksi itu kami selalu berusaha untuk memaksimalkan produksi. Jadi harga tinggi atau rendah itu kita selalu memaksimalkan produksi. Artinya pada saat harga membaik seperti di bulan Juli sekarang ini, itu ada suatu windfall profit yang datang begitu. Jadi kalau dari sisi produksi sebenarnya kita selalu memaksimalkan produksi, kita tidak melihat masalah harga. Tapi kalau fluktuasi harga pada saat harga naik tinggi itu adalah merupakan windfall profit yang akan terjadi. Gitu. Baik, Pak Seman, menarik, kita akan jeda terlebih dulu Pak di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas mengenai target di full year di 2020 untuk CSRA. Kemudian juga masalah harga ini. Banyak dari emiten mengatakan harga dari CPO ini tidak bisa dikontrol dan persiapan terus dilakukan dan ekstra hati-hati dan waspada juga terus ditingkatkan. Nah, bagaimana juga dengan CSRA? Nanti kita akan lanjutkan Pak Seman, dan pemirsa bersama kami, Adi Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Seman Sencaya, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis PT Cisadane Sawit Raya Tbk, kami punya beberapa informasi grafis untuk Anda terlebih dahulu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat untuk dari profil dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda poin-poin apa saja yang bisa kita lihat dari informasi grafis ini.
di mana untuk profilnya adalah listing date-nya di 9 Januari 2020. Ini merupakan pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Efektif date-nya di 30 Maret 2001, nominal di 100, sementara IPO price-nya di 125. Nah, ini juga menarik dari posisi harga. Di waktu IPO harganya di 125, sementara posisinya saat ini adalah di 300-an. Di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, yang menarik adalah penguatan harga CPO dalam beberapa waktu terakhir juga ikut mengerek penguatan dari CSRA dan juga beberapa emiten perkebunan lainnya. Kemudian juga posisi IPO shares-nya, IPO amount-nya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana kinerja keuangan dari CSRA di kuartal pertama di 2020. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, meskipun baru pendatang baru di Bursa Efek Indonesia di kuartal pertama 2020, CSRA sudah mencatatkan kinerja yang cukup bagus. Dengan laba bersihnya ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan di 328,19%. Kemudian beban pokoknya juga mengalami peningkatan pemirsa di 5,25%. Begitu juga dengan pendapatan menguat di 34,1% ini. Meskipun beban pokok meningkat, dan ini lebih memberikan sentimen negatif sebenarnya terhadap kinerja dari CSRA. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham CSRA dalam sepekan terakhir. Ini pada pekan lalu ketika harga CPO mengalami penguatan signifikan, bahkan menembus ke level tertingginya dalam 3 bulan terakhir. Ya, data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami di 20 Juli masih bergerak di bawah level 300-an di 296, 21 Juli di 302, 22 Juli di 306, 23 Juli koreksi di 302, dan di 24 Juli ini masih berada di level 300-an, tepatnya di 304. Untuk gambaran dari sepanjang 2020, kita akan coba lihat juga grafis selanjutnya pemirsa. Ini mulai dari CSRA IPO. Kalau tidak salah di 9 Januari di 2020, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan saham CSRA di sepanjang 2020. Ya, di 9 Januari di 212, karena ketika IPO di Bursa Efek Indonesia, saham CSRA langsung mengalami penguatan. Bahkan di 3 Februari ini sudah menyentuh ke level 595. Kemudian koreksi di 570, 380, 272, bahkan terendah di Januari di 252. Di 24 Juli mencoba untuk bangkit kembali dengan harapan penguatan harga CPO sudah menyentuh ke level 304. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Seman Senjaya, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis PT Cisadane Sawit Raya Tbk ini. Pak Seman masih bergabung bersama kami, Pak. Iya. Ya, Pak Seman, kita lanjutkan kembali dari pembahasan tadi. Pak Seman, Anda katakan ini lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan domestik, tidak ada melakukan ekspor dalam hal ini. Kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, Pak Seman, bagaimana konsumsi domestik untuk CPO sampai sejauh ini? Saya rasa konsumsi domestik terutama sangat didukung sekali oleh program biodiesel dari pemerintah. Itu sangat memberikan sentimen yang sangat positif. Apalagi kemarin ini baru-baru minggu lalu ini ada berita yang sangat baik bahwa Pertamina telah berhasil membuat D100 ya kalau nggak salah dari RD palm oil. Jadi saya rasa itu merupakan suatu good news buat industri sawit secara keseluruhan yang mudah-mudahan bisa menjadi penopang harga ya. Tapi untuk CSRA ada dampaknya langsung tidak, Pak? Ini menyuplai kepada Pertamina mungkin atau ke beberapa perusahaan tertentu untuk dari biodiesel? Enggak, kebetulan karena kami produk akhir kami adalah CPO dan kami masih jualnya terhadap refinery yang memproduksi minyak goreng. Lebih kepada harapan untuk penguatan harga begitu di 2020 dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Iya, side effect yang kami rasakan adalah harga yang lebih bagus tentu. Dan ya kita harapkan ia akan bisa berlangsung sampai akhir tahun. Ternyata kondisi ini disikapi oleh para investor dan trader pasar modal. Pak Seman, di pekan lalu harga dari beberapa emiten CPO di Bursa Efek Indonesia mengalami penguatan signifikan, termasuk juga dengan CSRA, meskipun di awal pekan ini kembali mengalami koreksi begitu. Nah, kalau kita berbincang dari sisi harga, tadi pun juga sempat Anda jelaskan sedikit, ini fluktuasinya tidak bisa dikontrol begitu. Bagaimana Anda melihat
ketergantungan dari pelaku industri kelapa sawit terhadap harga, Pak. Kemudian tidak memfokuskan kepada harga, intinya adalah emiten tersebut bersiap begitu dalam kondisi apapun, baik harga naik maupun harga turun dalam hal ini, Pak Seman. Ya, strategi kami oleh sebab itu karena memang harga jual yang cenderung fluktuatif ya, karena memang komoditi seperti itu. Saya rasa strategi yang selalu kita tekankan adalah tadi memanage produksi, memaksimalkan produksi, memanage cost, dan oleh sebab itu kita juga memanage cash flow. Artinya kalau kita melihat indikasi bahwa harga akan melemah, ya mungkin kita akan mengurangi capital expenditure, tapi kalau pada saat harga mulai menguat, membaik, kita mungkin melonggarkan capital expenditure. Jadi kita selalu harus lebih fleksibel dalam menentukan day-to-day operation kita. Ya, dari CSRA sendiri, Pak Seman, ini melihat pergerakan harga CPO yang kembali mengalami penguatan, ini akan terus berlanjut untuk beberapa bulan ke depan, Pak Seman? Kami harapkan, tentu begitu, kami harapkan, tapi tentu yang namanya harga sudah naik pasti bisa turun, ya kan? Yang turun pasti bisa naik. Jadi saya rasa kita hanya harus bersiap aja. Pada saat harga turun ya kami mengencangkan ikat pinggang sedikit, tapi pada saat harga naik kita ikat pinggangnya mungkin bisa lebih longgar sedikit dari segi capex dan sebagainya misalnya. Baik. Tapi tetap kita memacu kepada produksi, memaksimalkan produksi dan memaintain cost. Baik, dari berbagai riset ini Pak Seman, dari berbagai proyeksi, ini penguatan harga CPO diperkirakan akan terus berlanjut di kuartal ketiga di 2020 ini, dan kuartal keempat diproyeksikan akan kembali mengalami penurunan begitu. Bagaimana CSRA menyikapi kondisi ini, kemudian juga berkaitan dengan rencana bisnisnya di sisa tahun di 2020? Ya, saya rasa memang secara konsensus banyak orang melihat bahwa di Q4 kemungkinan harga akan turun. Oleh sebab itu, yang seperti saya bilang tadi, cash flow management sangat penting. Artinya kita harus membuat sensitivity analysis kalau dengan skenario harga CPO di sekian, cash flow kita sekian. Artinya kita harus make sure bahwa kewajiban-kewajiban kita harus bisa penuhi. Nah, yang di luar kewajiban itulah yang harus kita agak kontrol. Contohnya capex misalnya gitu. Jadi kalau pada saat butuh mengencangkan ikat pinggang, ya mungkin capex kita kurangi. Tapi pada saat agak longgar, capex kita tambah. Gitu. Jadi kita harus fleksibel. Pak Seman, untuk di 2020 ada revisi target tidak Pak? Ketika ditetapkan di awal tahun, kemudian terjadi pandemi, kemudian semester pertama sudah kita lewati dan sudah memasuki semester kedua. Sementara ini belum, karena kami cukup yakin dengan performance di kebun-kebun dari segi produksi masih meningkat. Dan dari segi cost kita juga cukup yakin kita bisa maintain. Jadi sementara ini belum, nanti kita pantau dari Q ke Q, dari quarter ke quarter. Dari kondisi umur tanaman Pak, untuk sawit yang dimiliki oleh CSRA? Ya, kami boleh dibilang average umur tanaman kami mungkin sekitar 10 tahun. Jadi memang secara umum tanaman kami masih relatif muda. Oleh sebab itu untuk beberapa tahun ke depan proyeksi produksi masih terus meningkat ya. Jadi karena umur yang masih relatif muda tersebut. Baik, kesimpulannya adalah di tengah pandemi COVID-19, CSRA tetap optimis untuk mencapai targetnya yang sudah ditetapkan di 2020 ini, begitu Pak Seman? Ya. Baik, Pak Seman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Seman, semoga yang Anda sampaikan ini bisa menjadi referensi Pak Seman, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Seman, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat sore. Baik, ada Bapak Seman Senjaya, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau dengan kode saham CSRA. Kita akan jeda kembali pemirsa di segmen selanjutnya. Kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.